Dan pengesahan Undang-Undang KUHP ini hari ini langsung memicu gelombang tanya dari publik dan masyarakat. Di tengah perdebatan itu, pertanyaan besarnya adalah seberapa siap negara menjamin hak warga tetap aman saat KUHP baru ini resmi berlaku. Dan kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah ada Mbak Maidina Rahmawati, Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR. Selamat malam, Mbak Maidina. Selamat malam, Mas. Dan juga sebelumnya sudah terkonfirmasi kehadiran melalui sambungan Zoom secara online Bapak Nasir Jamil, namun tiba-tiba terpaksa harus membatalkan karena ada rapat dadakan terkait dengan beberapa hal tertentu. Dan kita akan membicarakan hal tersebut dengan Mbak Medina, the one and only our source hari ini. Mbak Medina, kalau tadi saya juga membahas beberapa pasal yang bisa dikatakan multi tafsir dan banyak perdebatan. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi, Mbak Medina, menurut pengamatan dari ICGR sendiri? Iya, terima kasih, Mas. Jadi menurut saya sendiri itu memang yang disampaikan tadi, Mas, itu sesuai dengan dari analisis yang dilakukan teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP. Jadi mungkin perbedaannya hanya di nomor pasalnya saja karena itu berdasarkan draft 13 November, sedangkan hari ini tanggal 18 November sudah dilakukan pengesahan, nomor-nomor pasalnya saja yang berubah. Tapi ada semua concern itu masih sama, seperti secara substansi masih sama. Cuman tadi mungkin yang perlu saya tegaskan gitu ya, di pasal yang pertama, pasal 16 itu ada perubahan yang sangat sedikit. Disebutkan di penjelasannya bahwa undercover buying dan control delivery hanya berlaku untuk tindak pidana narkotika. Tapi itu pun juga masih belum jelas karena tetap ditempatkan di penyelidikan, padahal harusnya itu penyidikan. Nah, oke. Kalau Anda melihat Mbak Medina gitu dengan adanya hal tersebut gitu, gimana nanti nasib publik dengan adanya RUU yang baru ini, sudah disahkan ini? Apakah kita semakin tidak memiliki privasi gitu karena semuanya bisa disadap, semuanya bisa dicek oleh kepolisian? Nah, ini sebenarnya yang paling ya kita khawatirkan gitu, bahwa bener gitu hashtag yang bilang semua bisa kena, karena pada dasarnya sangat mudah gitu ya untuk menjerat kita terlibat dalam tindak pidana. Kayak yang tadi saya ambil contoh pasal 16, undercover buying, counter delivery, kita bisa mudah gitu ya untuk terjerat. Walaupun misalnya sekarang memang udah dibatasin dia hanya untuk tindak pidana narkotika. Dalam kasusnya pun juga banyak gitu ya catatan kita temukan gitu, bahwa penjebakan di kasus narkotika itu sering banget kita nerima barang, tapi kemudian kita nggak tahu ternyata itu narkotika. Lalu kemudian yang sebenarnya perlu ditekankan, dan ini sebenarnya ide besar reformasi KUHP dan ternyata gagal di tahun 2025 ini, sebenarnya harusnya semua upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan itu harusnya dengan izin hakim. Kenapa izin hakim perlu? Karena dia otoritas yang nggak punya kepentingan untuk melakukan upaya paksa kepada kita. Dia sifatnya independen sehingga dia bisa mintain izin gitu ya. Si polisi bener nggak ngasih bukti-buktinya bahwa penahanan, penangkapan itu diperlukan kepada kita. Nah, tapi ternyata itu sudah kita usahakan gitu ya dari awal tahun gitu ya untuk kita advokasikan bahwa harusnya semuanya dengan izin hakim, tapi kemudian sepaling berbahaya gitu ya penangkapan dan penahanan justru tetap tidak dengan izin pengadilan. Padahal itu di belahan dunia manapun, di mana-mana otoritas yang melakukan penangkapan harus berbeda dengan yang memberikan izin untuk melakukan penangkapan. Dan sayang itu nggak masuk di dalam konteks Indonesia. Makanya kan sekarang saat ini banyak nih teman-teman aktivis, siapapun deh yang bersuara kritis, dengan mudah untuk dilakukan penangkapan. Itu terjadi kan kita nggak punya mekanisme izin penangkapan dari otoritas selain kepolisian. Dan itu masih dipertahankan di dalam revisi KUHP yang hari ini sayangnya disahkan. Baik. Kalau mendengar apa yang Mbak Medina, kita menjadi khawatir gitu bahwa kan semua orang bisa saja dikenakan pasal, bisa semua ditangkap dengan adanya hal tersebut gitu. Dan kalau hingga saat ini belum ada pasal yang menjaga kita sebagai masyarakat gitu, bagaimana nanti ke depannya gitu? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat apabila hal yang diinginkan terjadi gitu? Apabila ada misalnya ada oknum-oknum dari aparat kepolisian yang memang gitu memiliki agenda-agenda tertentu, bagaimana kita bisa memproteksi diri kita sebagai masyarakat supaya tidak terjadi hal tersebut? Ya, misalnya kalau saya mau ambil highlight bahwa teman-teman dari masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP, kita akan melakukan serangkaian upaya advokasi untuk mengkoreksi pasal ini, termasuk juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk saat ini si RKUHP ini akan berlaku di Januari 2026, jadi saya
calling out ke teman-teman juga untuk kita sama-sama mempelajari RKUHP-nya. Mhm, Teman-teman bisa jadi salah satu rujukannya. mhm, Tapi kemudian memang ada safeguard-safeguard mhm. yang perlu kita pahami gitu. Ya, Misalnya kayak tadi saya bilang soal penjebakan untuk kasus narkotika, berarti mhm, teman-teman harus pastikan bahwa mhm, niat untuk membeli narkotika atau terlibat dalam peredaran narkotika itu harus datangnya dari orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Kalau memang dari awal itu tidak ada bukti permulaan, tidak ada niat untuk melakukan tindak mhm, pidana, maka sampaikanlah itu ketika di proses-proses di mana penjebakan itu dilakukan. Lalu mhm. misalnya kalau untuk penangkapan memang tidak dengan izin hakim, tapi harus dipastikan yang bisa ditangkap itu hanya untuk tindak pidana yang diancam di atas kategori 1 gitu ya, di kategori 2 di atas Mhm. 1 juta gitu. Jadi untuk tindak pidana yang sebenarnya pelanggaran, tindak pidana ringan itu tidak bisa dilakukan penangkapan. Mhm, Itu ya teman-teman juga cek gitu apa mhm, allegation terhadap teman-teman. Lalu kemudian juga di dalam mhm, penangkapan juga ada syarat bahwa dia harus kepolisian gitu mhm. ya, aparat yang melakukan penangkapan harus menunjukkan surat Ya, perintahnya. Kemudian di surat perintah itu harus diuraikan tuduhan terhadap tindak pidananya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ada di situasi tersebut, maka kita bisa aware sama hak-hak kita gitu bahwa kita mhm, harus diuraikan dengan benar apa tuduhan tindak pidananya. Sekalipun saat ini memang otoritas yang bisa melakukan penangkapan itu masih di kepolisian. Tapi ada nih beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan gitu, uraian tindak pidananya, tuduhannya, mhm. buktinya harus disampaikan di surat perintah penangkapan tersebut. Tapi kan sekarang perintah penangkapan itu bisa keluar ketika tahapan penyelidikan gitu, padahal dulu kan penyidikan. Nah ini dengan waktu sangat cepat, nah kita bisa tiba-tiba dicokok aja langsung gitu. Nah, ini yang sebenarnya apa namanya yang kita khawatirkan. Mhm, Jadi memang di penyelidikan di pasal 5 mhm, itu memang memperkenalkan bahwa di KUHP existing dia diperbolehkan gitu ya untuk mhm. kondisi tertentu kita bisa ditangkap, Ya, diamankan di dalam konteks penyelidikan. mhm, Tapi yang berbahaya sebenarnya di penyelidikan di pasal 5 itu ditambahkan penahanan. ya, Nah, bagaimana mekanisme penahanannya itu nggak diatur. Nah, itu yang oke. kekhawatiran kita, karena selama ini ada kan kecenderungan di mana misalnya apa kepolisian punya aturan internal, Perpol, Perkap yang kemudian menjelaskan kewenangan-kewenangan yang sifatnya hanya listing di level undang-undang. Mhm, Nah, kita khawatirkan bahwa nanti kan ada aturan internal yang menjelaskan di kondisi seperti apa sih penahanan bisa dilakukan di penyelidikan. Padahal oke. harusnya penyelidikan sangat terbatas tindakan yang Ya, harus dilakukan. ya, ya. Pemilih kalau tadi saya baca juga terkait dengan pasal 74A terkait dengan apabila dipaksa untuk berdamai dengan dalih restoratif justice. Bila itu terjadi ketika tahapan penyelidikan dan kita sudah ditahan di sana, apa yang akan terjadi gitu dengan adanya RJ ini sendiri gitu, restoratif justice ini? Akan semakin memblurkan semuanya gitu. Kita semakin khawatir, semakin takut gitu. Jadi sebenarnya memang itu jadi catatannya Mhm, bahwa apa namanya keadaan restoratif itu dia bisa dilakukan pada saat proses penyelidikan, mhm, tapi teman-teman juga mesti aware bahwa oke, apa namanya mhm, eh, untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan dalih restoratif justice itu ada batasannya di dalam mhm, RKUHP-nya. mhm, Jadi enggak serta-merta semua tindak pidana itu bisa dilakukan restoratif justice. Nah, ini mhm, ada larangan-larangan jenis tindak pidananya. Misalnya baik, dikecualikan untuk tindak pidana keamanan negara, terorisme, korupsi, mhm, ya, kekerasan seksual. Jadi kalau mhm, misalnya ada korban-korban kekerasan seksual yang mhm, diajak untuk berdamai dengan dalih restoratif justice bahkan di level penyelidikan itu tidak boleh gitu ya. oke, Lalu kemudian juga untuk tindak pidana terhadap nyawa gitu ya, kalau mhm, ada korban berarti itu nggak boleh. Lalu kemudian juga tindak pidana apa namanya narkotika yang bukan pengguna narkotika. mhm, Jadi memang gitu ya sangat aneh kenapa dia mhm, diperbolehkan di penyelidikan, tapi kita juga aware sama syarat-syarat lainnya gitu mhm, bahwa ini dikecualikan untuk beberapa jenis tindak pidana dan itu harus kita apa namanya pahami gitu bahwa mhm, misalnya tawaran itu harus datangnya dari yang tertuduh, ya, dari pelakunya yang mhm. tertuduh, lalu kemudian ada batasan-batasan tindak pidana yang apa namanya yang bisa dilakukan dengan restoratif justice itu. Baik, Mbak Medina, teman-teman di koalisi pasti berupaya untuk melakukan ada revisi-revisi nanti ke depannya gitu. Apakah Anda yakin akan didengar dan akan ada revisi lanjutan nanti ke depannya? Kita mau ngedorongnya mungkin revisi Mhm, lanjutan mhm, masih panjang gitu ya, kan mhm, sebenarnya heavy yang paling besar adalah kita mau memperkenalkan otoritas judicial scrutiny tadi gitu, izin mhm, hakim.
kita selalu sulit sekali untuk memperkenalkan itu karena dianggap Indonesia tidak siap dan lain sebagainya. Padahal ini soal prinsip gitu, bahwa harusnya nggak boleh ada konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dengan yang melakukan assessment, yaitu di level judicial scrutiny atau di level pengadilan yang sifatnya imparsial. Nah, tapi itu sulit banget gitu ya kita advokasikan dari awal tahun. Nah, memang akhirnya sekarang saat ini kita berstrategi tuh ya untuk menghadirkan kajian-kajian baru untuk juga bisa melayangkan judicial review. Karena mungkin praktik MK sekarang cukup ada pergeseran gitu ya, gimana kemarin ada putusan MK yang mengkritisi bahwa kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, putusan-putusan sebelumnya juga cukup ada yang baik gitu. Jadi kita menaruh perhatian atau menaruh harapan gitu ya kepada MK untuk bisa nih ngedudukin lagi kenapa akhirnya judicial scrutiny ini penting, dan utamanya di pasal-pasal yang paling krusial tadi seperti soal penjebakan, penangkapan, penahanan yang harusnya datangnya izinnya dari otoritas pengadilan. Baik, terima kasih Mbak Medina dari Direktur Eksekutif dari ICGR. Terima kasih elaborasinya terkait dengan pengesahan Undang-Undang KUHP yang baru ini. Dan kita sama-sama Januari 2026 akan mulai berlaku. Kita lihat apakah ada yang berubah di sana. Sekali lagi terima kasih Mbak Medina sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.